Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, setelah begitu banyak tayangan saya mengenai yang mengkritisi tentang doktrin Tritunggal, saya banyak dikomentari. Mereka mengatakan, Pak Pendeta, doktrin Tritunggal tidak berbicara mengenai jumlah Allah, tetapi berbicara mengenai keberadaan Allah. Saya bilang nih, aduh, mulai lagi nih, kamuflase. Jadi, begitu dicek pribadi nggak ada, kamuflase. Berbicara mengenai keberadaan. Dalam 1 Korintus 1 Korintus 4 ayat 6 ya, itu mengatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi kalau tidak ada yang tertulis, buat apa di di tafsir gitu. Kalau nggak ada, udah ikuti saja apa yang ada tertulis. Tidak mungkin ya, saya ingin katakan begini ya, kepada para pendeta Tritunggal, tidak mungkin ya dalam satu kitab ya, yaitu Alkitab ya, kitab suci ya, itu ada dua pemahaman ya mengenai Allah yang sebenarnya. Tidak mungkin ya. Jadi apa yang tertulis ya, kalau ada dua pemahaman ya, ceklah ada tidak yang tertulis. Kalau tidak ada, singkirkan. Nah, kenapa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, karena engkaulah yang menolak ya pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dahsyat, dahsyat, dahsyat luar biasa. Ya. Kita akan binasa kalau tidak mengenal Allah, apalagi kalau menolaknya. Aduh. Jadi apa yang Yesus nyatakan ya dalam Alkitab itu harus dipahami, diikuti, bukan yang tidak dipahami, yang tidak tertulis ya. Macam doktrin yang dibuat oleh Tertullianus itu kan tidak ada di Alkitab ya, tidak tertulis di Alkitab. Tertullianus pun bukan rasul, bukan nabi yang disuruh menulis kitab ini, tidak. Tetapi kenapa harus dipercaya? Ya. Nah, itu kerjaan siapa? Pasti pekerjaan iblis. Bahkan Tertullianus sendiri pun ya, pada akhirnya dia murtad dari doktrinnya. Tapi anehnya, para pendeta Tritunggal yang hidup di zaman modern ini masih mengadopsi doktrinnya. Coba kita cek apa yang Alkitab katakan. Allah satu dalam Galatia 3 ayat 20 ya. 1 Korintus 12 ayat 6. Bahkan dalam Yakobus 2 ayat 16. Allah satu. Tritunggal bilang apa? Allah tiga. Oh, bukan tiga, tapi ini satu Allah dalam tiga pribadi. Ya, mulai kan? Tidak ada pribadi. Kita mengatakan Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Kan pribadi kan tujuannya kan supaya menggolkan ada pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Iya kan? Supaya bisa menggolkan tiga Allah. Nah,
Itu semua tidak ada di Alkitab. Kau sendiri tidak mau dikatakan mempunyai dua pribadi, siang laki-laki, malam perempuan, atau sebaliknya, siang perempuan, malam laki-laki. Kau tidak mau. Tapi Allah kau fitnah, mempunyai 3 pribadi. Waras. Ini yang kau fitnah bukan siapa-siapa loh. Yang kau fitnah adalah Allah, Sang Pencipta. Iblis saja gemetar. Dia percaya Allah satu. Itu dalam tadi yang saya bacakan dalam Yakobus 2 ayat 19. Tapi kau bicara terus tiap hari kau hujat Allah itu 3. Allah itu 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Luar biasa kan? Nah, doktrin dari Gereja Timur ya, itu mengatakan ya, yang dimotori oleh budayawan siapa itu? Batok Nonong Siti. Nah, saya harus pelan-pelan karena saya tidak terbiasa menyebutnya gitu ya. Tapi saya ingat tuh Batok Nonong Siti. Ya, tuh dari Gereja Ortodok mengatakan bahwa Allah memiliki firman. Kalau tidak maka Allah tidak bisa mencipta. Kasihan ya. Allah memiliki roh. Kalau tidak, maka Allah mati. Terus tanya, mana ayatnya? Oh, bingung. Gak ada Alkitab. Mana ada? Tulisan Allah memiliki roh, Allah memiliki firman. Yang ada Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Ya. Firman adalah Allah ya, dalam Yohanes 1 ayat 1. Oh, sama aja Pak, sama mawon. Loh, kalau sama saja ya ikutin dong yang tertulis. Tapi ini saya ingin menjelaskan bahwa itu tidak sama. Ya. Perhatikan, ini seperti Nikodemus datang kepada Yesus ya. Waktu Yesus katakan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali ya untuk melihat kerajaan Allah, Nikodemus bingung. Karena pikirannya levelnya itu masih level rendah. Ini seperti pendeta Tritunggal ini. Level fisik. Dia berkata apa? Bagaimana mungkin kalau orang sudah tua ya masuk ke rahim ibunya lalu dilahirkan kembali. ini lalu saya tambahin aja. Iya, kalau ibunya masih ada, kalau ibunya udah mati, masuk ke rahim siapa? Tetangga. Berarti nggak bisa melihat kerajaan Allah dong. Lalu Yesus katakan apa? Engkau adalah seorang pengajar Israel. Bagaimana mungkin kau tidak mengerti? Sama para pendeta Tritunggal. Allah tidak memiliki roh. Oh, kaget kan? Sebab apa? Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah adalah roh. Satu, tidak bisa dipisah. Sebab itu Allah tidak bisa mati. Ya. Allah tidak memiliki firman. Oh, tambah bingung kan? Levelnya masih rendah. Tetapi Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman adalah Allah. Gimana perbedaannya antara Allah memiliki dan Allah adalah? Ya. Coba perhatikan. Kalau Allah memiliki firman, ya, berarti ada 2 yang terpisah. Ada Allah, ada firman. Ini kan yang dimaui oleh Tritunggal kan? Supaya bisa menyatakan Allah itu 3. Ya. Allah tidak memiliki roh. Tetapi apa? Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah adalah roh. Tidak bisa dipisah. Kalau Allah memiliki roh, maka ada 2 yang berbeda. Ada Allah, ada roh. Sudah. Ya. Sudah ya, mulai ya.
mulai bingung kan, mulai terbuka kan ininya kan. Dan kalau Allah memiliki roh, berarti level Allah lebih tinggi daripada roh Allah. Kalau Allah memiliki firman, berarti Allah lebih tinggi levelnya daripada firman. Iya dong, orang dia memiliki. Sama seperti Bapak Ibu ini ya. Ini maaf ya, saya hanya pendekatan lah ya, pendekatan ya, supaya Bapak Ibu bisa mengerti tentang kekuasaan itu ya. Bapak Ibu di rumah nih ya punya katakanlah menggaji pembantu gitu. Nah, Bapak Ibu bahasa ini memiliki pembantu rumah tangga. Berarti kan ada bapak nih ya atau ibu ya memiliki pembantu. Ada pembantu juga. Nah, level pembantu dengan levelnya bapak ibu ini kan beda. Kan bapak ibu kan yang menggaji. Pembantu yang harus bekerja sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Begitu kan? Nah ini maka saya katakan. Jadi kalau Allah memiliki roh atau Allah memiliki firman, itu Allah lebih tinggi levelnya daripada firman, daripada roh. Padahal ayat Kejadian 1 ayat 2 ya, roh Allah melayang-layang. Nah, kalau roh Allah bisa melayang-layang dan dia hidup, buat apa dia kembali kepada Allah? Kalau dia lebih rendah daripada Allah. Itu mengkritisi doktrin dari gereja timur. Sekali lagi, yang tidak ada di Alkitab buang. Itu sesat. Bukan saya mengatakan, Alkitab yang mengatakan sesat. Kan selama ini kan mereka kan selalu mengatakan kalau dengan denominasi lain yang tidak sesuai gitu kan, kau sesat. Padahal mereka sendiri kambing, pendeta kambing yang menuding kambing-kambing lain itu sesat. Karena mereka itu bukan mewakili pemuka agama Kristen. Mereka adalah filsuf. Ya. Ilmu mereka itu disebut filsafat. Mereka lebih, coba perhatikan ya. Mereka kalau berkhotbah, mereka selipit bahasa Inggris. Lalu mereka kutip dari tulisan-tulisan filsuf. Tuh, Bapak Ibu dengar ya, khotbah dari para si tong kosong itu, ya. Tong kosong itu selalu filsafat yang ditongolin siapapun juga itu ya, dari teman-temannya itu pasti itu yang mengidolakan dia pasti mengutip dari kata-kata filsuf itu. Lalu ditambahkan dengan bahasa sedikit Ibrani KW, Yunani KW. Indonesia aja nggak mudeng bahasa Indonesia. Sok-soknya. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ya. Kami dari Gereja Alkitab Al-Aqsa seluruhnya mendasari kepada satu-satunya kitab suci yaitu Alkitab. Tidak pakai kitab-kitab yang lain. Karena ada di Indonesia, kami memakai terjemahan LAI berbahasa Indonesia agar Bapak Ibu mengerti. Dan kalau kami bohong, Bapak Ibu bisa mengecek langsung. Ya kan? Bapak Ibu kan ada HP, ada Alkitab di HP, tinggal ngecek saja apa kami bohong. Cari Tritunggal, tidak ada. Konsep-konsepnya tidak ada. Jangan bilang, ini kan ada yang tersirat. Loh, yang tersuratnya nggak ada. Mana ada yang tersirat? Bukankah tersirat itu munculnya dari sebuah yang tersurat? Ya kan? Nah itu, makanya udahlah. Yang mereka ini Bapak Ibu tinggali saja. Ya, karena semua itu doktrin-doktrin itu sesat sekali ya. Ya kan? Itu sampai sekarang anehnya masih diadopsi oleh para pendeta ini, Tritunggal ini. Padahal kalau mereka mau membuka pikiran sedikit saja ya untuk mengecek doktrin ini, terlihat semua kebohongan itu. Dan itu tidak akan mampu bertahan. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat lebih dan lebih lagi membuat Bapak Ibu semangat dalam membaca Alkitab.
Jangan baca-baca buku-buku yang lain. Alkitab tidak perlu ditunjang oleh buku-buku itu, buku-buku mesin. Karangannya Tertullianus, John Calvin. Nggak. Mereka tuh nggak ada di Alkitab. Tulisan mereka bukan Alkitab, tidak sejajar dengan Alkitab. Sembahlah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Shalom.